Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi mawalah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih yang terhormat kepada Al Ustaz Dr. Hidayat MA yang memimpin sidang siang hari ini, sore hari ini. Yang terhormat kepada Profesor Abdul Wahab, semoga Allah berikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Yang terhormat kepada seluruh para dosen yang membimbing kami, yaitu Dr. Hendra dan Ustadz Hidayat sendiri, termasuk yang terhormat Ustadz Syarif Hidayatullah yang sore hari ini akan menguji laporan dari tulisan kami sore hari ini. Mengawali pertemuan ini, kami baca dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Di sini kami cantumkan slide di mana tulisan kami adalah berjudul Analisa Legalitas Hasil Investasi Saham Syariah ketika keluar dari daftar efek syariah atau DES menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Latar belakang masalah dari penulisan kami ini, pertama, seiring dengan canggihnya alat komunikasi, maka ini menjadi satu hal yang mempermudah para investor untuk berinvestasi di bursa efek syariah, di mana dulu ini menjadi sulit, sekarang jadi mudah dengan kecanggihan teknologi. Dulu harus ke bursa efek. Yang kedua, investasi di bursa efek Indonesia memberikan pengaruh kuat terhadap ketahanan ekonomi negara. Yang ketiga, investor domestik lebih diharapkan keterlibatannya dibandingkan investor asing terhadap ketahanan ekonomi negara. Yang keempat, minat investasi pasca pandemi COVID-19 justru semakin meningkat. Lalu yang kelima, saham syariah menjadi primadona dan alternatif portofolio baru bagi investor untuk berinvestasi. Yang keenam, hadirnya saham syariah tidak serta-merta diterima, namun ada juga pihak-pihak yang menafikan kesyariahannya. Yang ketujuh, screening saham syariah oleh OJK dan adanya beberapa toleransi rasio bunga masih menyumbang faktor diragukannya kesyariahan saham. Yang terakhir, bagaimana sikap investor ketika saham yang dimilikinya keluar dari daftar efek syariah. Identifikasi masalah, pertama, saham syariah merupakan variabel baru yang menarik minat para investor muslim. Yang kedua, saham syariah masih ada pihak-pihak yang meragukannya. Yang ketiga, masih adanya rasio total hutang pendapatan yang berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya penyebab diragukannya saham syariah. Yang keempat, perlunya sosialisasi akan kesyariahan saham syariah. Yang kelima, keluar masuknya efek syariah dari daftar efek syariah juga menyumbang keraguan akan keabsahan saham syariah. Yang keenam, keabsahan saham syariah ketika saham keluar dari daftar efek syariah masih pertanyakan. Yang ketujuh, bagaimana menerima dividen dari saham syariah tersebut, apa hukumnya. Lalu masalah kami batasi, pertama, legalitas pemegang saham syariah ketika saham yang dipegang keluar dari daftar efek syariah dipertanyakan karena menyangkut hukumnya secara fikih. Yang kedua, mendapatkan hasil investasi saham atau dividen yang keluar dari daftar efek syariah, legalitasnya dipertanyakan karena bagi seorang muslim wajib mencermati status kehalalan dari setiap hasil usahanya. Perumusan masalah, bagaimana legalitasnya memiliki saham syariah ketika keluar dari daftar efek syariah? Menurut pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, bagaimana legalitasnya mendapatkan hasil investasi saham syariah ketika keluar di daftar efek syariah menurut pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qaradawi. Tujuan penelitian menganalisis apa hukumnya menurut hukum ekonomi syariah bagi pemegang atau pemilik saham syariah, sedangkan saham syariah tersebut telah keluar atau sedang berada di luar daftar efek syariah. Yang kedua, menganalisis apa hukumnya menurut hukum ekonomi syariah memanfaatkan hasil investasi atau dividen yang didapatkan dari saham yang telah keluar atau sedang berada di luar daftar efek syariah.
Di sini kami tampilkan urgensi mengapa menggunakan pemikiran sudut pandang Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Yusuf Al-Qaradawi. Pertama, pemikiran kedua ulama tersebut saat ini memang seringkali dijadikan rujukan dalam permasalahan ekonomi Islam kontemporer. Yang kedua, kepakaran keduanya diakui. Yang ketiga, pendapat mereka teruji dalam hal ini. Yang keempat, faktor keilmuan dan kemasyhurannya. Kegunaan penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangsi bagi hukum ekonomi syariah, perkembangannya, informasi tambahan bagi peneliti lainnya, memberikan sudut pandang baru bagi praktik spekulan di bursa efek. Yang keempat, menjadi variabel baru bagi peneliti berikutnya. Secara praktis ini kami berharap semoga ini menjadi masukan juga buat SNMUI dan juga khususnya para investor, mereka punya sudut pandang baru untuk menentukan sikap dalam berinvestasi di pasar modal di saham syariah. Jadi penelitian berupa kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Lalu kami cepatkan langsung ke kesimpulan. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap haramnya legalitas investasi saham yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka atas dasar pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi tersebut, maka kepemilikan saham syariah yang telah keluar dari daftar efek syariah dianggap legalitasnya haram menurut penulis. Yang kedua, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi keduanya sepakat haramnya legalitas menikmati hasil investasi atau dividen saham yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka atas dasar pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, maka menikmati hasil investasi atau dividen dari saham syariah yang keluar dari daftar efek syariah hukumnya haram menurut penulis. Demikian saja yang bisa kami sampaikan dari laporan penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Parwis telah memaparkan hasil penelitian beliau. Baik, untuk menguji kekuatan analisa dan sumber dan macam-macamnya, kita masuki sesi pengujian. Baik, siap Saudara Parwis Ya, Pak. untuk diuji. Baik, sekarang kita kita undang sebagai penguji pertama. Ini adalah Profesor Dr. Abdul Abdul Muhaimin LCMA. Kepada Pak Prof, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum